Bahagia tidak ada kaitan dengan jumlah harta. Bahagia tidak ada kaitan dengan gelar yang panjang, jabatan yang tinggi, penampilan rupawan, terkenal. Tidak, semua itu hanya casing, hanya bungkus, dan hanya ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan, yang Maha melihat, Maha mengatur, dialah Allah yang menakdirkan kita bisa ibadah Jumat kali ini, benar-benar ridho kepada ibadah kita ini, sehingga ibadah ini bisa menguatkan iman, ibadah ini bisa menjadi jalan istiqomah dalam amal soleh, dan menjadi jalan kita bisa husnul khotimah. Hadirin, semua orang ingin sukses. Apa itu sukses? Sukses yang sebenar-benarnya adalah masuk surga. Itulah sukses. Kebahagiaan yang kekal, surga. Dunia adalah tempatnya ujian. Tidak ada kesuksesan yang sesungguhnya di dunia ini. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Kita semua sedang antri menunggu jadwal dijemput oleh malaikat maut. Setiap orang akan meninggal pada waktu yang sudah ditetapkan. Setiap orang akan mendatangi tempat di mana nyawanya akan dicabut. Dan setiap orang akan dicabut nyawa dengan cara yang Allah kehendaki. Hari demi hari, waktu kita semakin sedikit. Dan di dunia ini yang mampir sebentar sepenuhnya adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dihina, ujian. Dipuji, ujian lebih berat. Tidak punya uang, ujian. Banyak uang, ujian yang lebih berat. Sakit, ujian. Sehat juga ujian. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kembalimu. Jadi dunia ini tidak ada yang sukses sejati
kecuali orang-orang yang selamat menghadapi ujian yang disebut ahli takwa. Siapakah yang selamat dan apa kunci selamat bahagia di dunia? Bahagia di dunia namanya hayatan thayyibah. Kuncinya hanya dua. Kunci sukses dunia akhirat itu hanya dua. Satu, iman. Yang kedua, amal soleh. Bahagia tidak ada kaitan dengan jumlah harta. Bahagia tidak ada kaitan dengan gelar yang panjang, jabatan yang tinggi, penampilan rupawan, terkenal. Tidak, semua itu hanya casing, hanya bungkus, dan hanya ujian. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 97, Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayat. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, sungguh Allah mengaruniakan kehidupan yang baik, bahagia dalam segala keadaan, senang, susah, difitnah, dipuji, sakit, sehat, apapun yang terjadi, dia akan tetap diberikan kebahagiaan, ketenangan. Ibadahnya bagus, rezekinya cukup, kehormatannya terjaga. Buah dari dua hal, iman dan amal soleh. Jadi fokuslah kepada dua hal ini. Orang yang bahagia dunia karena amal soleh, namanya akhlakul karimah penampakannya, disebutnya ahli takwa. Dialah yang akan sukses dunia dan akhirat. Kalau kita bertanya mengapa Rasulullah diutus ke bumi, jawaban beliau, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Bahagia itu kalau akhlaknya mulia. Mulia itu karena akhlak. Dan masalah di negeri kita adalah akhlak. Dan akhlak hanya akan baik berbanding lurus dengan iman dan amal soleh. Oleh karena itu jangan bercita-cita bahagia kalau tidak serius meningkatkan iman dan tidak sungguh-sungguh menjadikan kesibukan kita jadi amal soleh. Satu, agar iman kita kuat. Sekali lagi, bahagia itu kalau iman kuat. Akhlak itu menjadi baik tergantung iman. Makin kuat iman, makin yakin, langsung menjadi makin baik. Artinya orang kurang iman tidak akan bagus akhlaknya, tidak bisa bagus. Mengapa orang imannya lemah? Dua penyebabnya. Satu adalah lemah pemahaman agamanya. Dia tidak belajar agama dengan benar. Kalau orang tidak belajar agama, dia tidak akan kenal kepada Allah. Orang tidak kenal kepada Allah akan mencari Tuhan yang lain selain Allah. Menuhankan harta, menuhankan gelar, menuhankan pangkat, menuhankan jabatan, menuhankan popularitas. Hakul yakin tidak akan pernah bisa bahagia yang hakiki dan tidak bisa mulia akhlaknya. Orang tidak belajar agama, tidak mengenal Rasulullah, tidak mengetahui bagaimana akhlak terbaik. Orang tidak mengenal agama, tidak kenal Quran, tidak tahu panduan hidup yang sebenarnya. Orang yang tidak kenal agama, hidupnya ngarang saja, sekepikirnya, tapi akan banyak dibimbing oleh nafsunya. Makanya orang lemah iman, lemah akhlak, penyebab keduanya adalah lemah jiwanya, kalah oleh hawa nafsunya. Silahkan lihat berita-berita yang ada, yang ditangkap,
yang terbuka aibnya, semuanya bermuara kepada lemah jiwanya, kalah oleh nafsunya. Ada yang jadi pezina, kalah oleh syahwatnya. Ada yang marah-marah dan berbuat zolim, kalah oleh amarahnya. Ada yang mencuri, korupsi, kalah oleh keserakahannya, ketamakannya. Orang berjatuhan karena dua hal ini. Satu, lemah pemahaman agama Islamnya, dan yang kedua, lemah jiwanya, kalah oleh hawa nafsunya. Oleh karena itu, sulit sekali negeri kita akan menjadi baik kalau negeri ini tidak bersungguh-sungguh fokus kepada dua hal, yaitu meningkatkan iman dan amal soleh. Satu, kalau kita ingin kuat iman, yang pertama, doa, minta kepada Allah, karena Allah lah yang membulak-balik hati. Kita harus menghibah, meminta, ya Allah, Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, hamba mohon padamu iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, wa qalban khashian, hati yang khusyuk. Minta kepada Allah baik dengan doa-doa yang kita paham bahasa Arab atau dengan doa sendiri, karena iman kuat dan amal itu pilar kita selamat bahagia dunia akhirat. Dua, yang kedua kuncinya adalah belajar. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rasulullah bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan, ini orang bekal baik, ini orang bekal mulia, ini orang bekal selamat, cirinya adalah Allah memudahkan paham agama. Anak dididik setinggi apapun, tidak kenal agama, tidak kenal Allah, tidak kenal bahagia, tidak kenal akhlakul karimah. Didik agama. Investasi terbesar kita adalah memahami agama Islam dengan benar. Hadirin sekalian, jangan bercita-cita anak-anak bisa jadi anak soleh kalau tidak kenal agama. Dia tidak akan menuhankan Allah, dia hanya menuhankan dunia ini dan nafsu. Belajar agama ini mutlak. Silakan lihat orang-orang yang akhlaknya buruk, hampir dapat dipastikan lemah pemahaman agamanya. Yang ketiga, mujahadah, bersungguh-sungguh. Kenapa ada orang belajar agama akhlaknya jelek, belum baik? Berarti dia tidak sungguh-sungguh mengamalkan ilmunya. Iman itu menguat kalau ilmu diamalkan. Ilmu senyum amalkan, ilmu sedekah amalkan, sekecil apapun ilmu agama amalkan, itulah yang menguatkan iman. Belajar agama sampai sarjana agama, lulusan pesantren, kuliah dalam dan luar negeri, tapi kalau hanya senang kepada ilmu, belum senang kepada mengamalkan, dia tidak akan bisa bahagia dan mulia. Pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu yang diamalkan. Mujahadah apalagi? Jangan kagum kepada duniawi ini. Dunia ini hanya mampir. Semua yang diberikan casing dunia pasti berakhir dunianya, pasti berakhir hidupnya. Semua yang diberi harta, gelar, pangkat, jabatan pasti berakhir hidupnya, dan juga pasti akan dituntut pertanggungjawabannya di akhirat. Ingat, hidupnya berakhir dan pertanggungjawaban yang kekal di akhirat nanti. Oleh karena itu, jangan kagum kepada duniawi. Kalau dikasih, syukuri. Tidak dikasih, bersabarlah. Tidak usah iri.
iri kepada orang yang diberi dunia. Kita mungkin iri kepada yang mobilnya megah, rumahnya megah, mobilnya mewah. Padahal rumah dan kendaraan itu yang di akhirat akan menjungkalkan dirinya, pasti dihisab. Kita mungkin iri kepada orang yang jabatan tinggi, padahal jabatan tinggi itu yang akan membenamkan dirinya kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Berhenti kagum kepada duniawi. Bukan tidak boleh punya dunia, tapi jangan kagum dan jangan lengket dengan dunia. Belajarlah dari tukang parkir, banyak mobil biasa saja, ganti-ganti mobil, dia tidak ujub takabur, diambil sampai habis, dia tidak sedih dan terluka karena tidak lengket di hatinya, tidak merasa memiliki. Ini salah satu cara menguatkan iman, yaitu tidak mengagung-agungkan duniawi dan tidak lengket di hatinya. Allah memberi, dia syukuri. Allah menahan, dia sabar. Allah mengambil, dia ridho. Lihat orang tidak ada iri dengki, tenang saja kepada dunia ini. Dunia ini hanya mampir sebentar saja, dibagikan, ditahan, diambil sesuka Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian hidup ini. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, agar kuat iman, amalkan amalan penguat iman yang luar biasa disukai Allah. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tidak ada amalan yang paling dahsyat menguatkan iman selain zikrullah ta'ala. Banyak mengingat Allah, banyak menyebut Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Zikir kepada Allah tidak ribet. Zikir kepada Allah tidak usah rumit, karena Allah sudah memberi contoh lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah mengingat Allah. Salat, sujud ini adalah saat paling dekat kita dengan Allah. Paling banyak sujudnya dengan ikhlas, betah bersujud, iman meningkat. Apalagi sujud dalam tahajud. Bangunlah hadirin, salat malam, iman menguat, dunia akan dimudahkan oleh Allah. Jangan lepas tahajud. Apalagi zikir yang paling disukai Allah, Al-Quranul Karim. Akrablah dengan Quran. Allah melihat kita baca Quran atau baca medsos. Allah melihat kita, apakah kita sibuk dengan HP atau sibuk dengan Quran. Allah yang membulak-balik hati kita. Tidak ada bahagia dengan kesia-siaan dan kemaksiatan. Baca Quran, baca terjemahnya, rasakan hidup ini lebih ringan. Jauh dari Quran tidak bisa menguat iman. Selanjutnya, ingin kuat iman, zikir yang paling mudah lainnya adalah sedekah. Sedekah ini termasuk zikrullah, melepas hati ini dari keterikatan dunia di hati. Orang yang senang bersedekah, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit, itulah ciri orang bertakwa. Itulah ciri orang yang hidupnya akan dimudahkan oleh Allah. Hatinya ditenangkan karena dia sudah lepas lengketnya hati terhadap dunia ini. Bersedekahlah hadirin. Sedikit-sedikit sedekah. Bangun tidur sedekah. Ke masjid sedekah.
duha sedekah, ada orang susah sedekah, dapat berita gembira sedekah, dapat berita menyedihkan sedekah, kita sakit sedekah, anak naik kelas sedekah. Tidak hanya dengan harta saja, dengan makanan. Tidak dengan makanan, dengan tenaga tolong orang lain. Tidak dengan tenaga bersihkan masjid, gosek WC masjid. Bisa dengan ilmu, sedekah ilmu, sedekah dengan pengalaman, sedekah dengan mau memperhatikan orang, dan sedekah dengan banyak mendoakan kebaikan bagi orang lain. Sedekah dengan senyuman, sedekah dengan perkataan yang baik, sedekah dengan tidak menyakiti siapapun. Percayalah, zikir yang hebat adalah dimanapun kita berada, memancar kebaikan dari kita lillahi ta'ala. Itu adalah zikrullah. Terakhir, Rasulullah SAW suatu saat berjalan dengan para sahabat. Beliau membawa tongkat, lalu memukulkan ke sebuah pohon, dan daun-daun berguguran. Lalu Rasulullah SAW mengingatkan sahabat 4 kalimat: Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jikalau disebutkan 4 kalimat itu, berguguran dosa-dosa sebagaimana gugurnya daun-daun. Begitu mudahnya Allah menggugurkan dosa, begitu mudahnya Allah melipat gandakan pahala dengan zikir-zikir yang sederhana tapi ikhlas dan istiqomah kita lakukan. Tanpa terasa iman akan kuat, kita dibimbing berakhlakul karimah, buah daripada istiqomah zikrullah ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabb, ampuni, muliakan saudara-saudara kami yang sudah wafat. Ampuni dan sayangi saudara-saudara kami yang masih hidup. Ya Allah, ampuni dan muliakan orang tua kami. Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jadikan umur yang tersisa ini bisa membahagiakan orang tua. Muliakan orang tua kami ya Allah. Karuniakan husnul khatimah, lapangkan kuburnya, jauhkan dari fitnah dunia wal akhirat. Jadikan orang tua kami ahli surga ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami, jadikan kami kepala keluarga yang amanah. Ampuni kami belum bisa mendidik, mengurus keluarga kami dengan benar. Jadikan kami contoh kebaikan. Bimbing agar kami bisa menuntun keluarga kami di jalan yang Engkau ridhoi. Jadikan kami keluarga yang kuat iman, ahli ibadah. Cukupi dengan rezeki yang halal barokah. Sempurnakan dengan akhlakul karimah. Karuniakan istiqomah. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Ya Allah, ampuni dan bimbing para pemimpin kami ya Rabb. Jadikan para pemimpin yang takut padamu ya Allah, para pemimpin yang adil, para pemimpin yang amanah, para pemimpin yang bisa mempertanggungjawabkannya di hadapanmu. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang penuh barokah. Jadikannya masyarakat yang penuh berkah. Cukupi hanya dengan rizki yang halal barokah, lahir batin sehat wal afiyah. Lindungi dari segala bala wal fitnah. Jadikan kami semua istiqomah ya Allah. Jadikan akhir hayat husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.